Selamat bertemu kembali pemirsa kreator. Kita sampaikan untuk tayangan kali ini 5 nama preman yang paling ditakuti di Indonesia. Baru saja ada juga yang baru saja bebas dan berkasus lagi. Pemirsa, mendengar kata premanisme saja membuat sebagian orang merasa takut. Pasalnya, aksi premanisme terkadang tidak segan untuk melukai hingga membahayakan nyawa korbannya. Premanisme sudah ada sejak dulu. Bahkan dalam sejarah Indonesia ada banyak kasus premanisme yang dikenal sadis dan menakutkan. Bahkan disebut beberapa di antara kasus premanisme membuat pihak berwajib hingga pemerintah kewalahan memberantasnya. Preman atau gangster yang ada di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Mereka melakukan penjarahan kepada siapa saja, bahkan aksi-aksi keji pun sudah biasa mereka lakukan. Berikut pemirsa daftar nama-nama preman yang dikenal dengan keganasannya dan paling ditakuti di Indonesia. Yang pertama, Koesni Kasdut. Sosok Koesni Kasdut daftar nama preman yang ditakuti di Indonesia menurut Google Image. Pemirsa, Koesni Kasdut adalah seorang penjahat Indonesia yang dikenal karena melakukan perampokan 11 permata di Museum Gajah pada 31 Mei 1961. Bernama asli Waloyo, ia lahir sebagai pemuda miskin, anak seorang petani miskin di Blitar, Jawa Timur. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung tak resmi sebagai Laskar Rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Ketika revolusi berakhir, Koesni Kasdut justru dibuat bingung. Kekacauan membuatnya bisa beristrikan seorang gadis Indo dari keluarga menengah, yang kemudian berganti nama menjadi Sri Sumarah Rahayu Ediningsih. Pemirsa, seorang istri yang ia cintai, ia banggakan, dan karena ia melahirkan tekad untuk menyenangkan dengan kehidupan yang layak. Sementara sejak lahir, Koesni senantiasa bergaul dengan kemiskinan. Koesni terus mencari pekerjaan, namun entah karena ia berharap terlalu tinggi atau apa yang ia terima tak lain serangkaian kegagalan. Berbekal pengalaman semasa revolusi 45, ia pun mencoba mendaftar masuk TNI. Sayang, ia kembali ditolak. Tak hanya karena sebelumnya pun Koesni tak resmi daftar dalam kesatuan. Ia pun cacat secara fisik, kakinya sedikit timpang terserempet tembakan yang ia peroleh masa perang. Kemudian yang kedua pemirsa, Slamet Gundul. Salah satu penjahat legendaris Indonesia, Slamet Gundul, menurut tribunbali.com. Pemirsa, Slamet Gundul adalah salah satu preman paling dicari Polri tahun 1989. Ia merupakan pelaku dari 55 perampokan di Jakarta dan Surabaya. Ia pernah menggondol uang sebesar 40 juta rupiah dan hasilnya perampokan mencapai angka 150 juta rupiah. Slamet yang merupakan kelahiran Malang, Jawa Timur, juga dikenal lihai dalam meloloskan diri dari polisi. Bahkan Direktur Serse Mabes Polri, Kus Parmono Irsan, sampai menginstruksikan untuk menangkap Slamet Gundul hidup atau mati. Kekesalan Kus Parmono ini adalah buntut dari aksi keji yang Slamet lakukan terhadap para nasabah bank yang baru saja mengambil uang. Aksi yang berulang kali ia lakukan ini sampai membuat polisi di Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan dikerahkan untuk mengepung Slamet Gundul.
Kasus Slamet Gundul ini benar-benar membuat citra kepolisian kala itu jadi anjlok. Bagaimana tidak, Slamet bak belut yang begitu susah ditangkap meski sudah dikepung di sana-sini. Sosok Diki Ambon salah satu penjahat legendaris Indonesia. Pemirsa, Diki Ambon adalah preman yang hidup dan menguasai wilayah Yogyakarta. Dia adalah orang yang banyak sekali melakukan aksi mengerikan seperti perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Adapun kasus yang paling mengerikan pernah dilakukan oleh Diki Ambon adalah pengeroyokan terhadap seorang anggota pasukan elit Kopassus. Ia pun lalu diadili dan dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, Diki Ambon diserang oleh sekelompok pasukan baret merah yang bermaksud membalas dendam atas pengeroyokan temannya. Diki pun tewas di tempat saat itu juga. Pemirsa, John K. preman yang baru saja bebas bersyarat ini berkasus lagi. John K. adalah seorang preman asal Maluku. Ia memulai karir kepremanannya di Jakarta saat bekerja sebagai tenaga pengamanan di sebuah tempat penginapan di Jakarta. John K. terlibat keributan dengan sekelompok orang. Hanya bermodal senjata parang, John K. berhasil membunuh satu dari sekian banyak lawannya. Yang paling diingat dari sosok John K. ini adalah persatuannya dengan Basri, sang ngaji yang juga kelompok Maluku, dan saling berebut bisnis pengamanan. Yang kedua kelompok ini pernah saling serang di sebuah diskotik dan mengakibatkan jari-jari tangan John K. terluka parah. Baru saja menghirup udara bebas, John K. kini harus menjalani proses hukum lagi karena bersatu dengan pamannya sendiri, Nus K. Kemudian yang kelima, John Indo. John Indo sosok penjahat yang sering disebut Robin Hood Indonesia. John Indo adalah seorang pria dengan tubuh jangkung dengan kulit bersih. Tampang yang sama sekali tidak ada preman-premannya ini. Johnny justru menjadi orang yang begitu mengerikan. Ia banyak sekali terlibat dalam perampokan toko-toko emas di Jakarta Pusat. Tapi yang menarik dari John Indo ini adalah meski ia seorang preman dan perampok yang bengis, hasil rampokannya itu banyak juga diberikan pada orang miskin. Itulah kenapa ia kerap dijuluki si Pitung atau Robin Hood Indonesia. Demikian pemirsa kreator.